Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang sukacita, damai sejahtera melingkupi setiap kita. Kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali bersama-sama duduk di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam mesbah, dalam doa pagi. Ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya dimanapun kita ada, ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya beri judul Kuasa Nama Yesus. Ya, kuasa nama Yesus. Mari kita perhatikan Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan membawa kita untuk merenungkan bagian ini, Bapak Saudara. Filipi pasal 2 ayat 9, saya akan baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus berkata, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita, terlebih lagi kita yang melakukan dalam hidup kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara, mungkin banyak orang yang bertanya atau berkata, apalah arti sebuah nama? Kita mungkin seringkali mendengar pernyataan atau pertanyaan seperti ini, ya kan Bapak Saudara ya? Apa arti sebuah nama? Bapak Saudara, waktu kecil saya diberikan orang tua nama itu Sadra, Bapak Saudara. Sebenarnya nama saya yang pertama itu Sadra. Lalu ketika saya berkenalan dengan teman-teman saya waktu saya kecil, mereka sulit sekali berkata Sadra gitu ya. Jadi mereka hanya sanggup berkata Sadla gitu ya. Jadi huruf R-nya nggak jelas, saudara, Sadla. Namun sebagian orang memplesetkan nama Sadla. Sadla itu menjadi Lala gitu, saudara. Lala gitu ya. Jadi saya dipanggil Lala, diejek-ejek Lala gitu kan ya. Dari Sadra, Bapak Saudara, jadi Lala gitu kan ya. Lalu saya menangis, lalu saya lari kepada orang tua saya berkata begini, Pak, Ma, mereka mengejek saya dipanggil Lala gitu kan, Bapak Saudara ya. Lalu papa saya dan mama saya akhirnya mengganti nama saya menjadi Yosua sampai sekarang, Bapak Saudara. Jadi itulah perubahan nama saya, Bapak Saudara ya. Lalu saya dipanggil nama Yosua. Bapak Saudara, dari peristiwa yang saya ceritakan tadi, ternyata nama itu penting, Bapak Saudara. Iya kan? Nama itu ternyata penting karena kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang mencari ketika memberikan nama kepada anaknya, tentu mencari nama yang bagus kan, Bapak Saudara ya. Tentu mencarikan nama yang enak didengar, yang memiliki makna yang indah. Harapannya anak yang menyandang nama itu akan menjadi pribadi atau menjadi seseorang yang sesuai dengan nama dia. Ya kan gitu, Saudara. Jarang sekali orang tua memberikan nama kepada anaknya sembarangan, Saudara. Mungkin kalaupun ada orang yang punya nama yang aneh, mungkin karena ketidaktahuan orang tuanya tentang makna atau arti dari nama itu. Ya kan, Saudara ya. Saya punya mahasiswa di sini namanya Masa Derita, Saudara. Mungkin orang tuanya sudah mengalami penderitaan ketika dia lahir, Masa Derita, ya kan, Saudara. Dan ada nama-nama yang lain yang cukup unik menurut saya, Saudara. Mungkin orang tuanya tidak mengerti arti dari kata atau nama itu. Nah, Saudara, kalau kita bicara tentang nama Yesus, ketika kita mendengar nama Yesus, tentu kita langsung teringat kepada Yesus dari Nazaret. Bukan Yesus dari yang lain kan, ya kan, Saudara ya. Ketika kita melihat pernyataan Yesus menyelamatkan atau percayalah kepada Yesus, itu bukan bicara kepada Yesus yang lain, atau mungkin ada pemain sepak bola sekarang yang bernama Gabriel Jesus gitu ya, Saudara, dari Brazil, bukan itu. Tapi kita tahu bahwa Yesus yang ada dalam kalimat ini adalah pribadi Yesus dari Nazaret. Kita langsung tahu siapa Yesus yang dimaksud, ya kan, Saudara ya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya nama dalam pandangan orang bangsa Semit pada waktu itu, Bapak Saudara, orang Israel salah satunya, nama adalah pribadi itu sendiri. Jadi nama merupakan representasi dari pribadi itu. Nama mewakili reputasi dari pribadi itu, Bapak Saudara. Sehingga ketika kita bicara tentang nama Yesus, meskipun nama Yesus pada waktu itu nama yang umum di Israel, dalam Kolose juga dikatakan ada Yesus dari Justus, ada juga dalam Injil dikatakan Yesus yang disebut Barabas, Bapak Saudara. Tapi satu-satunya yang membuat nama Yesus dari Nazaret berbeda adalah pribadinya dan karyanya.
Karena memang nama merupakan pribadi itu sendiri. Sehingga meskipun ada banyak orang pada waktu itu yang bernama Yesus, tapi Yesus, Tuhan Yesus yang kita sembah, itu berbeda dengan mereka semua. Karena apa? Karena pribadinya dan karyanya yang sungguh-sungguh berbeda dan luar biasa. Nah, Bapak Saudara, saya akan membawa kita untuk mempelajari, merenungkan bersama-sama bahwa ada kuasa yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Yesus. Ini bukan berbicara tentang Yesus dijadikan Tuhan ketika dia bangkit dari kematian. Tidak, saudara. Bahwa Yesus, dia adalah Tuhan dari kekal sampai kekal. Jadi ketuhanan Yesus itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, Bapak Saudara, kuasa yang dimiliki oleh nama Yesus itu berasal dari pribadinya. Bukan karena keistimewaan dari huruf-huruf itu. Huruf Y, huruf E, S, U, S. Bukan, Bapak Saudara. Nama Yesus menjadi nama yang berkuasa bukan karena ada sesuatu yang unik dari kata-kata itu. Tapi karena memang dari pribadinya. Kuasa yang dikandung oleh nama Yesus itu adalah kuasa yang berasal dari dirinya sendiri, dari pribadinya. Nah, jadi Bapak Saudara, nama Yesus bukanlah sebuah mantra yang gaib, ya kan? Jadi kita nggak bisa sembarangan mempergunakan nama Yesus itu, karena kita tahu ada kuasa dalam nama Yesus yang berasal dari pribadinya. Lantas kita berpikir bahwa nama Yesus adalah mantra. Kalau kita berdoa, seringkali kita mengakhiri doa kita dengan berkata, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, arti dalam nama Yesus dalam doa kita, berarti kita sedang berdoa dengan otoritas Kristus. Kita berdoa dengan karakter Yesus Kristus. Kita berdoa seperti Yesus Kristus berdoa. Jadi bukan mantra yang kita sembarangan mengucapkan dalam nama Yesus, lalu apa yang kita ucapkan itu terjadi. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. Nah, mari kita belajar bersama-sama yuk. Apa kuasa yang terdapat dalam nama Yesus Tuhan kita? Yang pertama, saudara, kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa untuk menyelamatkan. Matius 1 ayat 21 berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika malaikat bertemu dengan Maria, maka dan Yusuf dia berkata bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus diberikan nama Yesus, Bapak Saudara. Karena apa? Karena karyanya dia menjadi juru selamat. Dia menjadi penyelamat umat manusia yang berdosa. Roma jelas berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dalam pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Dan hukuman itu pasti terjadi. Jadi ini bukan hanya sebuah kalimat yang menakut-nakuti kita, saudara. Karena kita semua berdosa, lalu upah dosa adalah maut. Stop sampai di situ, tidak. Bahwa hukuman atas dosa itu pasti terjadi. Nah, kalau kita belajar, saudara, nama Yesus sendiri berarti Tuhan keselamatan. Ya kan? Yesus, Yehosua dalam bahasa Ibrani. Yesus itu berarti Tuhan adalah keselamatan. Tuhan menyelamatkan. Tuhan juru selamat. Bapak Saudara, dalam bentuk sederhana, maka nama Yesus ini sama seperti nama Hosea, Yesaya juga sama, Yosua juga sama. Itu berarti Tuhan adalah keselamatan dengan bentuk yang berbeda. Tapi maknanya Tuhan adalah keselamatan. Dari nama Yesus sendiri kita tahu bahwa melalui dia, maka ada keselamatan bagi orang yang percaya kepada korban dia di kayu salib. Kalau bukan Yesus datang ke dunia ini, Bapak Saudara, memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dan dia mati lalu dia bangkit dari kematian mengalahkan maut, Bapak Saudara. Maka kita tidak perlu lagi membahas-bahas nama Yesus. Tapi karena dia turun ke dunia, dia mati karena menebus dosa kita, dia bangkit. Membuktikan dia berkuasa. Maut tidak bisa menahan dia. Maut tidak berkuasa atas dia. Maka kita sampai sekarang memuji nama Tuhan Yesus. Sebab pribadinya, sebab karyanya yang dahsyat. Menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang layak kita sembah. Bapak Saudara, Kisah Rasul 4 ayat 12 jelas berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, perhatikan yang saya highlight tanda hitam, Bapak Saudara, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, Bapak Saudara.
Mungkin banyak orang mengaku Yesus, banyak orang mengaku juru selamat, tapi Alkitab berkata hanya Yesus yang dari Nazaret itu, yang diutus oleh Bapa di surga itu, yang memberikan keselamatan bagi setiap kita melalui iman kita kepada Dia. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Saudara sudah lama ikut Tuhan, tapi mari kita hari ini memeriksa hati kita bersama-sama. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Apakah kita sudah membuka hati kita sungguh-sungguh membiarkan Yesus masuk di hati kita, memenuhi hati kita, menuntun hidup kita dalam keseharian yang kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh mengakui dengan iman kita bahwa satu-satunya juru selamat kita adalah Yesus Kristus, Bapak Saudara? Mari kita buka hati kita sungguh-sungguh dan izinkan Tuhan Yesus masuk dan memenuhi hidup saudara dan saya. Sebab tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Bapak Saudara yang terkasih, ini penting untuk kita renungkan kembali karena banyak orang yang merasa dirinya sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi hatinya tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus. Jadi mari kita Bapak Saudara hari ini belajar untuk kita tetap kuat di dalam iman kita. Jangan pernah tinggalkan salib itu. Jangan pernah tinggalkan nama Tuhan Yesus itu. Sebab nama Yesus adalah nama yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Saudara yang kedua, apa kuasa yang terkandung dalam nama Yesus? Yang kedua adalah kuasa untuk mengusir setan atau roh-roh jahat. Markus pasal 16 ayat 17. Markus pasal 16 ayat 17 berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bapak Saudara, di bagian akhir dari kitab Markus, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah pernyataan bahwa orang yang percaya akan memiliki tanda-tanda. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, setan tidak lagi memiliki kuasa bila berhadapan dengan nama Yesus. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, dia sudah mematahkan setiap kutuk, dia mematahkan semua siasat si iblis, dan setan sudah kalah telak, Bapak Saudara. Kuasanya sudah dilucuti. Ia ibarat seperti seekor singa yang ompong, yang tidak memiliki taring lagi, Bapak Saudara. Ya kan? Yang tidak memiliki taring lagi. Ia seperti singa ompong yang tidak punya lagi. Alkitab berkata, di mana sengatmu hai maut? Tidak ada lagi, Bapak Saudara. Jadi kita yang adalah anak Tuhan, orang yang tadi sungguh-sungguh membuka hati menerima Tuhan Yesus, maka 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Maka kita punya kuasa otoritas dalam nama Yesus untuk mengusir setan, mengusir roh-roh jahat. Lukas 10 ayat 17 berkata begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara, ini sih nggak ompong gitu, saudara. Setan itu sudah nggak punya kuasa lagi, saudara. Dia hanya berani menggertak kita, dia hanya berani mengintimidasi kita, dia hanya berani menakut-nakuti kita. Tapi seringkali kita nggak sadar, singa yang ompong itu berhasil membuat kita kalah. Padahal kalau kita lawan dia, saudara, dia pasti kalah. Gunakanlah perlengkapan senjata Allah, kata Paulus dalam kitab Efesus, untuk melawan iblis, kan, saudara. Ini seperti singa ompong, saudara. Kalau saudara mungkin digigit singa ompong, saudara akan geli, ya kan, saudara? Akan rasa geli sekali, kan, saudara? Karena nggak ada giginya, saudara. Maka itu, saudara, kalau kita mendengar ada orang yang kerasukan setan, kita pun punya kuasa untuk menolak, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika saudara tadi sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan Yesus, maka kuasa, otoritas dalam nama Yesus akan diberikan kepada saudara dan saya. Bapak Saudara, suatu ketika ada seorang pedagang yang datang kepada pendetanya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, pagi ini saya membuka warung saya, membuka toko saya. Di depan toko saya itu ada bunga berserakan, tanah kuburan, dan beberapa benda-benda lain yang nggak bisa dia sebutkan. Saudara. Lalu dia berkata begini, tampaknya Pak Pendeta, ada yang tidak suka saya berjualan di sini. Sehingga mereka menggunakan cara-cara klinik. Cara-cara klinik berarti cara-cara praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek okultisme, ya, praktek-praktek kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga mereka menggunakan cara-cara klinik untuk menghancurkan usaha saya, Pak Pendeta. Mendengar itu, lalu Pak Pendeta mengajak pedagang itu untuk ke rumah, ke tokonya.
Lalu Pak Pendeta melihat ada bunga bertebaran, ada tanah kuburan, lalu ada benda-benda lain. Dan dia berdoa, Pak Pendeta berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala niat-niat jahat, kuasa-kuasa si jahat. Bapak Saudara, apa yang terjadi? Bukannya bangkrut usaha dagang dari pedagang tersebut, tapi justru semakin ramai dan diberkati oleh Tuhan. Nama Yesus mematahkan setiap kutuk, nama Yesus mematahkan kuasa-kuasa jahat. Bapak Saudara, tidak ada lagi sebenarnya kuasa si setan. Dia nggak bisa lagi seharusnya mengalahkan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita berdoa dengan iman sungguh-sungguh. Kalau mungkin saudara terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si iblis, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saudara punya kenalan, punya keluarga, kerabat, yang masih terikat dengan praktek-praktek okultisme, jimatkah itu, perdukunankah itu, spiritisme atau penyembahan kepada roh-roh nenek moyangkah itu, ramalan-ramalan apapun itu. Mari kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan benar-benar dilepaskan, dimerdekakan dari ikatan itu semua. Bapak Saudara, mungkin nanti saudara bertemu dengan orang-orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Saudara yang sungguh-sungguh beriman, kita pasti dapat mengusir roh-roh jahat itu dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah dalam Kisah Rasul, Bapak Saudara, dituliskan tentang 7 orang. 7 orang, Bapak Saudara, mereka mendengar bagaimana Paulus mengusir setan dalam nama Yesus. Lalu ketika mereka melihat orang kerasukan, lalu mereka berkata, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, kami mengusir kalian. Bapak Saudara, apa yang terjadi? Setan itu berkata melalui orang yang kerasukan, Paulus, ku kenal, Yesus ku dengar, siapa kamu? Lalu setan, Bapak Saudara, memakai orang yang kerasukan itu untuk mempermalukan ke-7 orang tadi. Bapak Saudara, sehingga mereka telanjang. Bapak Saudara, saya katakan tadi bahwa nama Yesus itu adalah nama yang bernilai dan bermakna. Kita tidak bisa sembarangan memakai nama itu. Anak-anak Skewa tadi, 7 orang tadi, Bapak Saudara, yang memakai nama Yesus, mereka tidak punya iman, tidak percaya kepada nama Yesus, tapi mereka hanya berani-beraninya memakai nama Yesus untuk mengusir setan. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka dipermalukan. Sama dengan kita, Bapak Saudara. Kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus, lalu kita sembarangan memakai nama Yesus, Bapak Saudara, maka apa yang terjadi? Yang ada justru kita akan dipermalukan oleh si iblis. Maka sebab itu, mari kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga kepada kita ditujukan hal-hal yang tidak baik, Bapak Saudara. Mungkin kepada kita ditujukan ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, dalam usaha kita atau pekerjaan kita, berniat jahat terhadap keluarga kita, berniat jahat terhadap pelayanan kita, berniat jahat terhadap masa depan kita. Apapun yang mereka kasih, katakan kepada kita. Apapun yang mereka tujukan kepada kita, yang berasal dari kuasa-kuasa si jahat, Bapak Saudara. Mari kita patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, Saudara, apa kuasa yang terdapat dalam nama Yesus? Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk menyembuhkan atau melakukan mujizat, Saudara. Kisah 3:16. Firman Tuhan berkata demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, ini kata Petrus, Saudara, ketika dia berkhotbah. Ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Orang yang kamu lihat maksudnya orang yang lumpuh, yang telah disembuhkan. Dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan kepada nama itu maksudnya, yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ada orang yang lumpuh, Saudara. Petrus berkata, emas perak tidak aku punya. Tapi aku berkata dalam nama Yesus, sembuhlah, berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan, Saudara. Bukan karena kuasa Petrus, tapi karena kuasa nama Yesus yang disampaikan oleh Petrus. Dan Petrus beriman bahwa nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, berkuasa untuk melakukan dan mengadakan mujizat, Saudara. Kisah Rasul 3:6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas, perak, dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepada kamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 10 ketika Petrus maksud saya, Bapak Saudara, berhadapan dengan imam-imam kepala, Bapak Saudara, maka juga dikatakan bahwa orang yang lumpuh itu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, maka orang-orang Yahudi, imam-imam kepala yang tidak percaya kepada Yesus menolak dan melarang para murid waktu itu untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus di mana-mana. Karena mereka melihat ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid waktu itu dilarang, Saudara, untuk memberitakan nama Yesus.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajar kepada kita orang percaya untuk berdoa dalam namanya. Berdoa dengan otoritasnya. Berdoa sesuai dengan karakternya. Berdoa seperti Yesus berdoa yang berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Yesus telah melakukan banyak mujizat. Sehingga ketika kita berdoa dalam nama Yesus, maka mujizat itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena yang kita ucapkan, yang kita imani adalah nama yang berkuasa untuk menyembuhkan dan nama yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berdoa dengan iman. Kalau kita sedang bergumul dengan sakit penyakit apapun itu, saudara, percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semuanya sangat mungkin bagi Tuhan. Sakit apapun yang kita alami. Kita mungkin didiagnosa oleh dokter penyakit A, B, C, dan D. Umur kita tidak lagi panjang. Tapi kalau Tuhan menghendaki menyembuhkan kita, maka Dia akan menyembuhkan kita. Dan kita pasti sembuh. Bapak Saudara, mungkin kita rindu mengalami banyak mujizat dalam hidup kita akhir hari ini. Kita bergumul tentang pemulihan keluarga kita. Mungkin ada yang merindukan keturunan seperti saya dan istri. Mungkin ada yang merindukan jodoh. Mungkin ada yang merindukan berkat atas usaha atau pekerjaannya. Mari kita berdoa meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya mujizat terjadi dalam hidupku. Dan saudara akan menikmati bagaimana mujizat itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jangan berdoa kepada nama yang lain, Bapak Saudara. Berdoa kepada kakek nenek kita demi nama leluhur kita atau apapun itu. Jangan, Bapak Saudara. Tapi mari kita berdoa hanya kepada nama Tuhan Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama yang berkuasa untuk melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap kita. Bapak Saudara, itu sebabnya ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini sedang mengajarkan kita, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada nama itu. Karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, baik di bumi dan di surga, kata Filipi tadi, saudara. Artinya semua makhluk, semua kuasa yang ada di alam semesta ini, tunduk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap percaya, yang tetap meninggikan nama Tuhan Yesus saja dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur bahwa pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang telah membebaskan setiap kami. Nama yang telah menyembuhkan setiap kami. Nama yang telah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami hari ini berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami memiliki otoritas dari Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memberkati keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati kesehatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati usaha dan pekerjaan kami dalam nama Yesus. Kami memberkati pelayanan kami, gereja kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati masa depan kami dalam nama Yesus. Dan semua yang kami kumpulkan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan adakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau kami selama ini memiliki pemahaman yang salah tentang nama Yesus. Kami menjadikan nama-Mu sebagai mantra untuk kami dapat memperoleh apa yang kami inginkan. Tapi kami hari ini belajar. Berdoa dalam nama Yesus berarti kami berdoa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena Yesus telah menjadi perantara kami manusia kepada Bapa di surga. Terima kasih buat kuasa, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan untuk seterusnya, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.